Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang presentasi laporan bisnis PT Permata Karya Lombok. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator dan penyampai materi pertama, yaitu Fitria Desi Wahyudi dengan NIM A1B02011117. Yang kedua, Desya Alvina dengan NIM A1B020082. Yang ketiga, Igusti Ayu Siwantrini Utari Putri dengan NIM A1B020141. Yang keempat, Gusti Ayu Made Pramaswari dengan NIM A1B020127. Dan yang terakhir, Ziran Agra Pratama dengan NIM A1B020390. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu konsep bisnis PT Permata Karya Lombok. PT Permata Karya Lombok yang memiliki data perusahaan yang meliputi nama pemilik, struktur organisasi, alamat perusahaan, email, di mana data perusahaan akan mencerminkan usaha ini bergerak dalam bidang apa dan produk atau jasa apa yang diproduksi oleh perusahaan ini. Berikut adalah data dari perusahaan PT Permata Karya Lombok. Nama usaha PT Permata Karya Lombok, bidang usahanya developer, jenis produk atau jasanya rumah BTN, komersil dan subsidi. Alamat perusahaannya ada di Jalan Bung Karno nomor 100, Pagutan Sukadana, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Alamat emailnya ptpermatakaryaLombokofficial@gmail.com, mulai berdirinya pada tahun 2019. Adapun program PT Permata Karya Lombok ini ada 3. Yang pertama, menawarkan desain perumahan modern minimalis dengan mengikuti zaman. Yang kedua, membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan proses kredit yang mudah. Yang ketiga, menawarkan perumahan dengan lokasi strategis dekat dengan pusat kota, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya adalah proses pembangunan dari BTN PT Permata Karya Lombok. Ada 3. PT Permata Karya Lombok salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang developer, jadi memiliki beberapa proses dalam pembangunan. Di antaranya yang pertama adalah proses perencanaan. Pada proses persiapan, biasanya dimulai dengan tim yang menyusun rencana bisnis. Misalkan sebuah developer hendak membangun perumahan, maka developer tersebut akan mulai mencari lahan-lahan yang dinilai cukup strategis untuk dikembangkan. Bisa dengan lahan milik perusahaan sendiri ataupun lahan yang dimiliki oleh pihak lain. Bagaimana kalau lahan milik pihak lain? Cara pertama bisa dengan pihak developer membeli lahan tersebut, atau cara lain bisa dengan skema kerjasama. Contohnya, si pemilik lahan menjual lahannya dengan cara bagi hasil dari penjual unit rumah senilai dengan harga tanah plus keuntungan yang sudah disepakati. Tapi sebelum developer bekerja sama atau membeli lahan, biasanya developer akan membuat rencana bisnis di atas lahan tersebut berupa simulasi. Dari mulai merencanakan master plan-nya, merencanakan nilai investasi, hingga mencari perusahaan lain yang mungkin berminat diajak kerjasama. Yang kedua adalah proses konstruksi. Setelah dipastikan kajian atas lahan dan bisnis tersebut cukup menguntungkan, developer akan menunjukkan kontraktor sebagai perusahaan yang akan membangun gedung atau perumahan yang sudah direncanakan. Nanti acuan kontraktor adalah gambar dari konsultan yang sudah ditunjuk developer pada masa perencanaan. Nah, tugasnya developer ini adalah memastikan agar biaya membangun tidak melebihi perencanaan biar keuntungannya nanti tidak mengecil. Untuk developer BUMN, biasanya ada proses tender dalam memilih perusahaan kontraktor. Gunanya adalah untuk mendapatkan penawaran harga yang paling murah dan berkualitas. Misalkan nilai konstruksinya 200 miliar, maka developer akan mengumumkan proses seleksi tender ke perusahaan. Kontraktor yang dinilai memiliki reputasi baik biasanya minimal 3 perusahaan yang akan ikut seleksi. Nah, nanti ketiganya akan memberikan harga penawaran. Biasanya mereka akan berlomba-lomba untuk memberi harga termurah, tentu dengan catatan masih masuk akal. Kalau sudah terpilih, barulah proses konstruksi dimulai. Lamanya sendiri bervariasi tergantung dari besarnya kawasan yang akan dikerjakan. Biasanya untuk satu tower apartemen, kalau lancar tanpa hambatan cukup 1-2 tahun saja sembari bangunan dikerjakan. Developer juga harus bekerja keras untuk menjual produk. Misalkan yang dibangun adalah apartemen, maka saat konstruksi pun meski barangnya belum jadi, proses jualnya itu harus selalu dilakukan. Yang ketiga adalah proses operasi dan pemeliharaan.
Setelah bangunan selesai, pihak kontraktor akan melakukan semacam seremoni serah terima ke developer yang menandakan bangunan telah selesai dikerjakan. Nantinya developer ada dapat semacam garansi yaitu masa pemeliharaan. Misalkan ada bagian dari bangunan yang kurang rapi dan sebagainya. Biasanya masa pemeliharaan ini 1 sampai 2 tahun tergantung dari perjanjian. Proses operasi juga bisa berlangsung cukup lama hingga puluhan tahun. Kalau produk bangunannya bagus, lokasi strategi dan sebagainya bagus, biasanya bangunan itu sudah terjual semua dalam waktu 1 tahun. Jadinya pihak developer itu hanya tinggal mengoperasikan gedung seperti mengelola sewa, membayar maintenance bulanan dan sebagainya. Ada juga sistemnya kalau sudah laku semuanya diserahkan ke pihak ketiga untuk mengoperasikan semuanya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Desya Alvina. Kepada Desya Alvina dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah aspek pasar. Aspek pasar yaitu yang pertama perumahan yang dihasilkan. PT Permata Karya Lombok ini berdiri sudah sekitar 3 tahunan. Adapun beberapa perumahan yang dihasilkan oleh PT Permata Karya Lombok ini berlokasi sangat strategis. Mengapa dikatakan strategis? Karena dekat dengan pusat kota, pendidikan, dan kesehatan. Adapun perumahan yang dihasilkan oleh PT Permata Karya Lombok diantaranya yang pertama adalah Scandinavia Regency. Perumahan ini merupakan salah satu BTN yang dimiliki oleh PT Permata Karya Lombok. Perumahan ini berlokasi di Bagepola, Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Perumahan ini terdiri dari 51 unit yang bersubsidi dan 26 unit yang komersil. Untuk yang subsidi tipe 27 dengan harga 168 juta, luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 70 meter persegi, kamar tidur 2, dengan fasilitas kamar tidur 2 dan kamar mandi 1. Lalu ada Grand Permata Lombok. Perumahan Grand Permata Lombok merupakan salah satu BTN yang dimiliki oleh PT Permata Karya Lombok. Perumahan ini berlokasi di Bajur. Status perumahan ini yaitu subsidi. Perumahan ini memiliki 12 unit rumah subsidi dengan harga yang sama seperti di Scandinavia Regency yaitu 168 juta dengan luas bangunan yang sama dengan perumahan sebelumnya dengan fasilitas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lalu selanjutnya yaitu ada Wisma Permata. Perumahan Wisma Permata Lombok ini merupakan salah satu BTN yang dimiliki oleh PT Permata Karya Lombok. Perumahan ini berlokasi di Telaga Waru dengan status perumahan Wisma Permata ini yaitu subsidi dan komersil. Untuk yang subsidi itu dengan tipe 27/75 dengan harga 168 juta rupiah sudah mendapatkan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lalu untuk yang tipe komersil yaitu tipe 40/100 dengan harga 380 juta sudah mendapatkan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lalu yang kedua yaitu keunggulan perumahan PT Permata Karya Lombok. Keunggulan dari perumahan yang dimiliki oleh PT Permata Karya Lombok ini yaitu bahan bangunan yang digunakan tidak sembarangan, bahan bangunan yang digunakan itu berkualitas serta lokasi yang strategis, bangunan yang single tidak double sehingga ada jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Lalu yang ketiga ada target segmen atau pasar. Target adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan membuat pasar itu sendiri. Target segmen pasar ini dari suatu usaha merupakan penentuan dari berhasil atau tidaknya pemasaran yang dilakukan terhadap suatu produk. Cara melakukan segmentasi pasar adalah dipilih pada usaha ini yaitu static attribute segmentation, yaitu memandang berdasarkan geografis dan demografis. Berdasarkan geografis, berarti pasar dilihat berdasarkan negara, wilayah, atau kota. Sedangkan demografis berarti pasar dibagi berdasarkan pada usia, jenis kelamin, penghasilan, daur hidup keluarga, dan penghasilan. Target atau segmen pasar dari perusahaan PT Permata Karya Lombok yaitu seluruh kalangan masyarakat yang ada di NTB, bahkan bisa juga dari luar NTB, seperti karyawan pemerintahan yang merantau ke Lombok untuk bekerja. Next. Lalu yang keempat yaitu tren perkembangan pasar. Masyarakat NTB baik kalangan muda maupun yang sudah berkeluarga sangat mengikuti tren perkembangan pasar. Dapat dilihat pada masa sekarang sedang tren-trennya seseorang untuk berinvestasi. Banyak sekali saat ini pengusaha-pengusaha yang berusia masih sangat muda dan memiliki keinginan untuk berinvestasi.
Banyak di antara mereka menginvestasikan uangnya dalam bentuk aset, salah satunya banyak dilakukan oleh anak muda atau pengusaha muda zaman sekarang, yaitu membeli aset sebanyak-banyaknya untuk dikelola dan dikembangkan daripada harus menyimpan uang mereka di bank atau di rumah. Dengan adanya tren perkembangan pasar seperti itu, maka perusahaan developer akan memiliki keuntungan, ditambah lagi perusahaan permata karya properti memiliki lokasi perumahan yang cukup strategis, sehingga sangat yakin bahwa perumahan yang dibangun akan banyak diminati oleh kalangan masyarakat, salah satunya kalangan remaja yang ingin berinvestasi. Selanjutnya, yang kelima ada proyeksi penjualan. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas, dapat diinformasikan sumber pengembalian sebagai berikut, yaitu penerimaan penjualan 6 miliar 600 juta rupiah, HPP-nya 3 miliar 589 juta rupiah, dengan margin kotornya yaitu 3 miliar 10 juta 400 ribu rupiah. Next. Selanjutnya analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini ada 4 dan 2 diantaranya itu yang ada strength atau kekuatan dan weakness kelemahan. Yang pertama strength atau kekuatan, yang pertama yaitu kualitas bangunan. Rumah yang nyaman dan kuat merupakan impian bagi setiap orang yang ingin tinggal di dalamnya. Maka dalam hal ini perusahaan Permata Karya Lombok membuat bangunan yang tidak hanya jadi ataupun bentuknya yang bagus, tetapi juga bangunan tersebut dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas dan bagus. Selain itu, pengerjaan bangunannya juga dikerjakan oleh tenaga ahli yang berkualitas, sehingga nantinya akan menghasilkan bangunan yang kokoh dan berkualitas sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya, yaitu marketing yang profesional. Untuk membantu promosi rumah agar dapat banyak dikenal oleh banyak orang atau konsumen, perusahaan akan membutuhkan tenaga marketing pemasaran yang ahli agar produk yang ditawarkan atau disediakan dapat sampai kepada kepada konsumen. Tenaga marketing yang ahli atau profesional ini melakukan berbagai macam jenis promosi, mulai dengan online ataupun dengan langsung. Promosi secara langsung ini dilakukan dengan karyawan yang keluar, dengan menyebarkan brosur, serta dengan mulut ke mulut atau face to face kepada konsumen. Lalu dengan metode pemasaran online atau online marketing dilakukan dengan pembuatan iklan, lalu ada admin yang melayani konsumen dengan menggunakan layanan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau telepon, dan media sosial lainnya milik perusahaan. Dengan cara yang kreatif dan beragam, perusahaan ini dapat mempromosikan produk mereka dengan baik dan informasi yang ingin disampaikan bisa tersampaikan kepada konsumen. Lalu selanjutnya itu adalah karyawan yang di kantor yang profesional. Perusahaan ini sudah memiliki karyawan yang profesional, di mana karyawan mereka menunjukkan kinerja yang baik, bahkan meningkat, serta keahlian mereka dalam berkomunikasi untuk bekerja sama dengan berbagai macam mitra perusahaan seperti subkon serta bank-bank yang ada. Karyawan yang profesional ini membentuk suatu kekuatan bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Lalu yang keempat, gambaran atau paparan produk yang sesuai. Lalu harga produk yang relatif murah, serta hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan ini, yang pertama adalah bangunan yang belum jadi, di mana perusahaan sudah melakukan pemasaran atau promosi, namun bangunannya belum jadi. Lalu yang kedua adalah pesaing yang sudah ada lebih dahulu, di mana sebelum perusahaan ini ada sudah banyak perusahaan yang terdiri seperti PT Varindo, Salva Inti Property, dan lain-lainnya, serta perusahaan baru yang baru didirikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan analisis SWOT. Ada opportunity atau peluang. Di sini yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat untuk memilih rumah. Rumah merupakan impian bagi setiap orang. Dengan berjalannya waktu, kebutuhan rumah pasti akan tetap ada dan bisa saja meningkat. Sehingga kebutuhan masyarakat inilah yang menjadi peluang bagi perusahaan untuk terus mengembangkan usahanya. Yang kedua, ada ketersediaan lahan yang masih banyak. Ketersediaan lahan yang masih banyak di Pulau Lombok tidak hanya di Mataram, tapi juga di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, dan daerah-daerah lainnya. Hal ini akan menjadi peluang yang baik bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman ini berasal dari dua, yaitu eksternal dan juga internal. Dari eksternal sendiri, itu ada yang pertama jumlah kompetitor yang banyak.
Jumlah kompetitor yang semakin meningkat ini merupakan ancaman bagi perusahaan. Keberadaan kompetitor akan menyebabkan perusahaan bersaing untuk mendapatkan lahan serta konsumen atau pelanggan. Yang kedua, ada jenis dan tipe yang baru dari kompetitor. Tipe-tipe rumah ada berbagai macam. Tipe yang berbagai macam ini akan menarik minat beli dari konsumen. Yang ketiga, ada strategi yang baru dari kompetitor. Para pesaing atau kompetitor juga pasti memiliki strategi untuk menarik konsumen. Perusahaan harus memiliki strategi yang lain agar dapat bersaing dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan kompetitor. Selanjutnya ada yang ancaman dari internalnya. Yang pertama, adanya kemungkinan pegawai yang ingin resign atau keluar dari perusahaan secara tiba-tiba. Yang kedua, ada kesalahan atau miskomunikasi para karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Baik, di sini kita melihat yang pertama yaitu promosi. Adapun kegiatan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada iklan. Dalam hal ini, perusahaan sudah memiliki divisi bagian marketing atau pemasaran dengan tenaga yang sudah ahli dan profesional. Iklan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mempromosikan produk perusahaan melalui media sosial yang dimiliki. Yang kedua, ada penyebaran brosur. Selain melakukan iklan, kegiatan pemasaran kegiatan pemasaran dilakukan dengan mencetak dan menyebarkan brosur. Kegiatan ini akan dilakukan oleh karyawan perusahaan sehingga akan tersebar sampai kepada konsumen yang membutuhkan atau berminat. Yang kedua ada target pasar. Adapun target pasar dari perusahaan ini adalah kalangan dewasa yang ingin membeli atau membutuhkan rumah. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini ada 3, yaitu daya tarik usaha, kualitas produk, dan juga harga produk. Selanjutnya ada analisa persaingan. Pesaing atau kompetitor merupakan ancaman yang harus diatasi dengan bijak. Dalam hal bisnis pesaing akan selalu ditemui dalam apapun jenis bisnisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana operasi dan manajemen. Yang pertama ada proses pencarian dan pembelian lahan. Analis penilaian lahan dapat dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap kriteria tertentu yang menggunakan skala penilaian 3 angka. Skala 3 berarti sangat bagus, skala 2 berarti cukup bagus, dan skala 1 berarti kurang bagus. Adapun penentuan skala tergantung dengan masing-masing kriteria pertimbangan. Analis penilaian lahan tersebut disajikan dalam tabel 3. Untuk kriteria pertimbangan 01 sampai dengan 018, penentuan kriteria dekat atau jauh adalah jarak lebih kecil sama dengan 1 km dikatakan sangat dekat. 1 km lebih kecil jarak atau lebih kecil sama dengan 5 km dikatakan sedang. Kemudian dijumlahkan dan dievaluasi hasilnya. Kesimpulan dari hasil analisa tersebut adalah semakin besar nilainya, maka dapat dikatakan bahwa lokasi tersebut layak untuk dikembangkan menjadi hunian perumahan yang diharapkan akan memberikan nilai tambah dengan penjualan yang lebih cepat dan kenaikan harga yang cukup bagus. Yang kedua, proses perencanaan dan perizinan. Proses bisnis adalah yaitu yang pertama ada menganalisa kompetitor, yang kedua ada riset pasar sasaran, yang ketiga ada menentukan tipe rumah, yang keempat ada penentuan spesifikasi rumah, yang kelima ada penentuan harga jual, yang keenam ada menghitung aspek ekonomi secara terperinci, yang ketujuh ada penentuan modal awal, yang kedelapan ada penawaran pembiayaan, dan yang terakhir ada perjanjian kesepakatan dengan mitra dan selesai. Yang ketiga ada proses pemasaran. Dalam proses pemasaran ada 5 proses. Yang pertama menentukan target penjualan, yang kedua membuat rencana program promosi, yang ketiga produksi atau percetakan, yang keempat publikasi atau promosi, yang kelima evaluasi dan selesai. Selanjutnya ada rencana proses bisnis pembangunan. Adapun rancangan proses bisnis pembangunan adalah sebagai berikut. Itu ada pertama ada proyek yang dimana di sini memulai dengan mengajukan penawaran pembangunan rumah atau TASUM, terus melakukan pengawasan progres pembangunan, selanjutnya membuat laporan pemeriksaan. Selanjutnya ada admin keuangannya, itu membuat KBK atau KBF, terus ada pembayaran sesuai termin. Selanjutnya ada kontraktor, itu penerimaan penawaran, terus selanjutnya melakukan proses pembangunan, selanjutnya menyelesaikan pembangunan. Terus yang kelima ada proses konstruksi pembangunan. Di proses bisnis penyerahan rumah dan
komplain, ada proyek, ada kontraktor, ada pemasaran, ada konsumen, dan ada juga bank. Selanjutnya, next. Selanjutnya yang keenam ada kontrol keuangan. Setiap transaksi penjualan, pembelian, pendapatan, hingga pengeluaran akan disusun dalam laporan keuangan yang transparansi dan detail. Setiap sebulan sekali akan diadakan diskusi untuk menggali inovasi baru sebagai strategi dalam mencapai kualitas usaha yang baik, mapan, dan sukses. Yang ketujuh, ada tim manajemen. Tim manajemen terdiri dari teman-teman sejurusan karena lebih kenal dan lebih mengetahui dengan pribadi masing-masing. Sehingga konflik lebih bisa dikendalikan dan dicarikan solusi. Tujuannya agar terlahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu aktif serta bertahan di dunia wirausaha. Selanjutnya di bab 4 ada laporan keuangan. Laporan keuangannya dapat dilihat di PPT. Next. Kemudian yang terakhir ada di bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah perusahaan PT Karya Permata Lombok adalah sebuah perusahaan developer yang menawarkan desain perumahan modern, minimalis yang terletak di lokasi strategis, dan menawarkan proses kredit yang mudah dalam transaksinya. Perumahan yang dihasilkan diantaranya perumahan Skandinavia, Regency, Grand Permata Lombok, dan Wisma Permata. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ini terletak pada kualitas bangunannya, teknik marketing, SDM, harga produk, serta hubungan yang baik dengan konsumen. Sedangkan kelemahan dari perusahaan ini yaitu bangunan yang masih belum rampung serta adanya pesaing yang sudah ada lebih dulu. Terkait peluang, perusahaan ini memiliki peluang karena adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah serta ketersediaan lahan yang terbilang cukup banyak. Sedangkan yang menjadi ancaman yaitu jumlah dan jenis pesaing. Adanya kemungkinan karyawan yang ingin resign dari perusahaan secara tiba-tiba, serta adanya miskomunikasi antara karyawan dalam perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwasanya di balik keunggulan yang dimiliki perusahaan PT Karya Permata Lombok, terdapat kelemahan dan ancaman yang masih dapat diatasi dengan memperhatikan peluang yang ada tersebut. Kemudian saran terkait kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan PT Karya Permata Lombok, perusahaan hendaknya dapat mengikis kelemahan tersebut dan mengatasi ancaman yang ada dengan memperhatikan peluang yang ada serta memperkuat keunggulan yang dimiliki. Misalnya dengan memperkuat marketing yang sudah ada, mempercepat progres bangunan yang belum rampung, membangun hubungan yang baik antar karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan sebagainya. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok 5, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 pamit undur diri. Dadah.